kita memang mendengar apa kata Pak Jokowi, bukan instruksional ya. Tidak berarti kami sebagai petugas partainya Jokowi kita menjalankan perintah-perintahnya Jokowi, enggak. Ya, pola relasi seperti itu tuh menggambarkan bahwa PSI memang bukan partai modern. Karena masih mengandalkan tokoh Petunjuk. Ya. Jadi kalau PDIP itu kadernya adalah petugas partai, kalau PSI karena petugas Jokowi. Mengedepankan Jokowisme, bahwa apakah itu semacam pengkultusan atau bagaimana menurut Mas Ubed? Itu yang saya sebut ini lebih berbahaya. Kalau di PDIP itu perintah ketua umum partai, kalau ini Jokowi bukan siapa-siapa. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, Senin 25 September resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Langkah Kaisang tersebut apakah menjadi pertanda politik dua kaki Presiden Jokowi atau menandakan dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto? Untuk membahas soal itu, saya mengundang politisi PSI Ade Armando dan juga pengamat sosial politik Ubaidillah Badrun. Assalamualaikum, selamat datang di Open Minded. Ya Mas Ade, terima kasih udah datang di Open Minded. Sama-sama. Mas Ubed. Sama-sama. Ya dipanggilnya Mas Ubed ya. Ya. Terima kasih sudah datang di Open Minded bersama saya Yasmin Muntas. Kita hari ini akan ngebahas yang lagi rame nih dari semalam gitu. Dan saya mau tanya dulu nih ke Mas Ade. Saya mau ngucapin selamat dulu nih kayaknya. Berhasil mendapatkan. Alhamdulillah. Berarti sebuah berkah ya buat PSI? Berkah buat PSI. Oh gitu. Terus Mas Ade itu ikut dalam prosesnya nggak sih? Nggak ikut karena ya tapi saya tahu apa yang terjadi ya. Ayo ceritain apa yang terjadi dan proyeksi Kaisang atau Mas Kaisang Pangarep ini untuk menjadi Ketua Umum PSI itu sudah didesain mendadak atau sudah dari agak lama sebenarnya diharapkan untuk menjadi Ketua Umum PSI? Jadi kalau mendadak sih tidak ya, misalnya membayangkan cuma dalam berapa hari gitu ya. Ya karena yang tersiar nyebar ke gitu media ya. itu seolah-olah dari Sabtu lalu Taunya, Senin langsung. Betul. Jadi Kalau ketua itu yes, sebetulnya dengan akal sehat aja orang harusnya tahu ya. Iya. Itu nggak mungkin begitu tuh prosesnya. Jadi memang harus daftar dulu baru bisa jadi ketua kan. Nah, karena itu awalnya daftar, Seninnya jadi ketua. Tapi sebetulnya proses ini makanya saya akan katakan tidak mendadak itu karena ya Anda barangkali tahu ya, teman-teman penonton juga mungkin tahu kan, sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir ini ya PSI itu memang berusaha menarik orang-orang pinter lah masuk ke dalam kubu PSI. Anak-anak muda juga, orang-orang pinter yang nggak harus muda juga ya. Itu orang-orang pinter yang nggak harus muda juga. Jadi misalnya ini lain sama saya. Kalau saya yang mendaftar, Oh gitu. saya yang bilang saya gabung dong sama PSI. Oh gitu, ya. oke. Tapi ada sejumlah orang lain, misalnya contohnya adalah kayak Helmi Yahya gitu ya. Siapa Irma Huta Barat gitu ya. Diminta. Memang tertarik nggak masuk gabung sama kita bro gitu kan. Ketika orang tertarik ya udah masuk. Tapi memang ada upaya sengaja gitu ya, berencana untuk menarik lebih banyak orang yang dianggap mungkin sebagian akan menyebutnya sebagai influencer gitu ya. Tapi kan kalau PSI nggak akan begitu aja menarik influencer kalau dia nggak punya nilai lebih dalam hal misalnya komitmen dia pada demokrasi, pada sesuatu yang menyangkut kepentingan publik. Nah itu ada banyak orang tuh waktu itu ya. Poin saya adalah munculnya nama Kaisang itu nggak cuma mendadak begitu. Oke. Ujuk-ujuk ada nama Kaisang. Kaisang itu masuk semata-mata karena anaknya Jokowi atau ada hal lain? Hal lainnya apa? Ada hal lain karena begini, Anda mungkin ingat ya bahwa beberapa bulan yang lalu memang PSI juga mengajukan nama Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Itu atas karena anaknya Jokowi atau karena hal lain? Pasti ada faktor anak Jokowinya ya. Tapi kan kemudian dia dikenal sebagai orang yang memang berpikiran terbuka, kritis, pinter, artikulatif gitu ya, dan muda ya. Dan muda ini menjadi poin penting di PSI karena PSI-nya sendiri menganggap atau mengklaim atau membangun branding sebagai
partai muda, tapi juga di sisi lain PSI ini adalah sebuah partai yang percaya bahwa kalau membangun Indonesia yang lebih baik, ya memang saatnya generasi muda yang Oke. muncul ya. Makanya Anda lihat kan PSI juga mengajukan permohonan penurunan usia ya di MK gitu ya. Ya. Itu kan muncul juga, artinya ada kaitannya sama usia juga, sama anak muda. Dan kemudian Kaisang itu dianggap sebagai orang yang akan bisa mengalahkan dominasi PKS di Depok ya. Hmm. Karena sudah berlangsung terlalu lama tuh dominasi. Beberapa periode dipegang oleh Beberapa periode PKS. oleh PKS. Ya. Dan kemudian gimana caranya untuk mengalahkan para pimpinan daerah yang datang dari PKS di sana, ya harus ada sesuatu yang bisa bisa menarik atensi masyarakat, bukan hanya karena dia mudanya tapi juga Ya. dia pintar dan seterusnya. Nah, jadi poin saya adalah Kaisang mulai muncul dalam konteks sebetulnya awalnya sebagai calon wali kota Depok. Ya, jadi dari situlah kemudian dicoba untuk diajak bergabung lah, atau begitulah kurang lebih seperti itu ya. Nah, Mas Ubed, Anda sendiri melihat gabungnya Kaisang ke PS ini dan menjadi ketua umum bagaimana? Saya kira saya coba melihatnya dari dua objek ya. Pertama adalah sisi Kaisangnya, bahwa Kaisang nampaknya mulai melakukan lompatan politik ya, dari posisi yang masih menjadi isu dan ditawarkan menjadi wali kota, lalu dia masuk ke bahkan menjadi ketua umum sebuah partai. Dari sisi Kaisang, menurut saya narasi yang keluar dari Kaisang itu menurut saya ada inkonsistensi sebetulnya. Oke. Ketika 2 tahun lalu di salah satu podcast, kalau nggak salah September juga ya, bahwa Kaisang tidak punya minat dalam politik. Dia bahkan melecehkan profesi politisi dalam tanda petik ya. Bahkan Karena- Pak Jokowi juga menyatakan bahwa semua anak-anaknya tidak tertarik untuk terjun ke politik. Pada kenyataannya Betul. terjun ke politik. Itu yang saya sebut tidak konsistennya seorang Kaisang. Nggak Jadi cuma 2 tahun Kaisang lalu, sebetulnya. 2 tahun lalu dia mengatakan tidak berminat, lalu sekarang malah masuk terjun langsung ke partai politik. Itu kan sesuatu yang tidak konsisten. Dan nampaknya ini terkonfirmasi ketika Kaisang berpidato di pemilihan itu, lalu dia terpilih aklamasi menjadi ketua umum PSI. Dia bilang saya terinspirasi dari bapak saya. Ya. Yang memang secara naratif saya kira harus diakui banyak inkonsistensi di dalam narasi yang diproduksi oleh Pak Jokowi maupun Kaisang. Ya. Ya di ranah politik mungkin itu dianggap biasa, tetapi dalam sisi yang lain saya kira kita perlu mencatat bahwa memang ada inkonsistensi. Mungkin Bang Ade melihat itu sebuah dinamika perubahan, tetapi saya melihatnya adalah narasi yang tidak konsisten. Yang kedua, dari sisi PSI-nya sebetulnya. Jadi PSI ini kan di dalam ADRT-nya mengklaim sebagai partai kader. Partai kader itu artinya mengutamakan kaderisasi. Ada kader tunas, ada kader paripurna. Nah itu di dalam pasal, saya coba cek nih barusan tadi ya. Di dalam pasal 18, pasal 13, pasal 18 anggaran dasar, pasal 13 anggaran rumah tangga, itu ada inkonsistensi di situ. Misalnya di pasal itu dijelaskan syarat menjadi Dewan Pengurus Pusat itu adalah kader paripurna. Nah di pasal 13 dijelaskan kader paripurna itu ya nanti bisa dicek ulang. Intinya dijelaskan bahwa kader paripurna itu adalah mereka yang sudah mengikuti pelatihan tingkat nasional yang dilakukan oleh PSI. Kaisang, kapan pelatihan kadernya? Oke. Dia bukan kader paripurna yang menjadi syarat menjadi pengurus pusat. Tapi dia adalah kader yang ya mungkin ditarik oleh Dewan Pembina kemudian menjadi ketua umum. Jadi bagi saya itu inkonsistensi juga terjadi dalam tubuh PSI. PSI mengabaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri. Oke. Ini tafsir saya ya. Ya. Nanti mungkin tafsirnya PSI saya kira tidak mungkin bisa berbeda. Sama ini PSI itu kan partai yang anti korupsi gitu kan. Tapi Kaisang juga namanya sempat tersangkut lah. Mas Ubed ini pelapornya Kaisang kan tahun lalu ke KPK gitu. Jadi tentunya melihat faktor-faktor itu juga mestinya ya sebelum akhirnya mengajak bergabung atau mencalonkan sebagai calon wali kota Depok dan sebagainya, begitu Kak Bang Ade? Nggak, kalau Kaisang korup
Ya, Artinya kan selama ya, sebelum ada sesuatu yang lebih empirik sifatnya, ya, lebih ada keputusan tertentu, Hmm. yang buat kita sih nggak nggak pernah kita anggap sebagai koruptor ya. ya, karena itu masih pelaporan dan sama KPK waktu tahun lalu ditolak ya pelaporannya atau seperti apa? Bukan dianggap sumir, Hmm, diarsipkan. Yang Hmm. suatu waktu memungkinkan diungkap. Jadi sebetulnya ya proses hukum memungkinkan bisa Iya, terjadi. iya. Saya Oke. kira kita objektif aja Iya. melihatnya. Karena Oke. itu kalau Anda tanyanya itu inkonsisten dalam artian itu, dia sebetulnya tersang atau diduga korup, tapi sekarang diangkat sebagai Ketua ketua Umum. umum dari partai kami yang pokoknya melawan korupsi, ya saya tidak mengkategorikan itu sebagai tidak konsisten. Tapi Oke. kalau dari sisi narasi yang dia mengungkapkan bahwa dia tidak punya minat ke politik, kalau tidak ke politik itu adalah inkonsistensi. Iya, iya. Kalau Ya, tapi manusia juga memang bisa berubah kan. Artinya Ya, hari ini bilang tidak berminat, tapi mungkin beberapa bulan, apalagi berapa waktu yang lalu itu 2 tahun lalu 2 atau tahun kapan? lalu. Oh iya, Iya, udah iya. cukup lama. Kalau itu lagi-lagi ya, Anda benar, ada inkonsistensi di sana, tapi buat kami ya itu bukan sesuatu yang sedemikian besar tingkat kesalahannya. Ketidakkonsistenan itu bukan sesuatu yang melanggar hukum lah gitu kira-kira. Ya, itu cuman sebenarnya secara etis kalau lu pernah bilang bahwa lu nggak tertarik, ya sekarang kok tiba-tiba dalam 2 tahun kemudian, itu saya setuju sama Anda. Ya bisa aja terjadi perubahan. Begitu juga dengan soal aturan. Ya. Mungkin ya teman-teman menganggap bahwa jauh lebih penting kita sekarang ini punya seseorang yang memang betul-betul bisa kita andalkan sebagai ketua umum, kendati pun barangkali karena Anda baca secara jeli tadi ya, ADART itu sebenarnya tidak konsisten dengan aturan yang ada. Oke. Mas, sebenarnya ada campur tangannya Jokowi nggak dengan masuknya Kaisang ke nih dari tadi soalnya saya sempat Lagi ngomong gini, diskusi. saya sempat ngomong gini tadi sebelum kita taping ya, bahwa ada kemungkinan nggak sih PSI akan kembali mendukung Ganjar Pranowo sebelum kita berhubung ketelisut, jadi kita bahas itu dulu deh. Loh, yang mana jadi Itu dulu. Yang ada kemungkinan nggak PSI akan kembali mendukung Ganjar Pranowo? Jadi kan pada dasarnya sebetulnya PSI tidak pernah ya menarik dukungan dari Ganjar Pranowo ya. Yang terjadi adalah pada Kopdarnas terakhir itu dikatakan bahwa terminologinya bukan menarik sih. Tapi pada saat ini kita memutuskan belum akan menyatakan dukungan pada capres manapun, menunggu perkembangan ya. Dan itu terjadi karena hal yang paling sederhana adalah sebetulnya PSI sudah mengajukan nama Ganjar Pranowo jauh hari sebelum PDIP mendeklarasikannya sebagai capres. Dan itu bikin PDIP tidak nyaman. Membuat PDIP marah dan kemudian meminta agar PSI jangan ikut-ikutan ya, urus partai kamu sendiri. Kita bahkan diminta untuk menurunkan semua baliho yang menyatakan PSI mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan setelah Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDIP, PSI pun tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan dan dinyatakan bahwa yang mendukung Ganjar Pranowo ketika itu Pak Hasto akan mengatakan adalah kalau nggak salah P3 dan Perindo gitulah kira-kira. Saya lupa persisnya ya, tapi intinya adalah itu dua partai tanpa itu yang PSI. Ketika ditanya oleh wartawan, PSI gimana Pak? Jawabannya adalah, oh PSI itu tidak pernah kontak dengan kita. Mereka nggak ngerti tata krama politik, kan kira-kira begitu. Pada titik itu ya buat kami sebagai orang PSI ya artinya kami ditolak mengajukan nama Ganjar. Tapi kami tidak pernah menarik dukungan kami dari Pak Ganjar. Nah belakangan kan kalau Anda ikuti terus, ini ada kaitannya sama pertanyaan yang batal tadi. Soal ada cawe-cawenya Pak Jokowi ya. Kan ada campur tangan Pak Jokowi itu kata yang lebih tepat daripada cawe-cawe. PSI itu memang punya komunikasi yang lumayan intensif lah sama Pak Jokowi menyangkut apapun terkait keputusan-keputusan strategisnya PSI. Ini misalnya kaitannya dengan kita mau mencalonkan capres yang mana. Nah, yang minta agar udahlah jangan sebut dulu nama sekarang, ojo ke susu. Itu kan datangnya dari Pak Jokowi.
Oke. Kan itu dinyatakan secara terbuka oleh Grace kan. Ojo ke susu. Jangan masih ada banyak drama. Kalau nggak salah waktu itu disebut istilahnya masih banyak sinetron yang akan terjadi. Jadi nggak perlulah terburu-buru untuk menyatakan siapa capresnya si PSI. Artinya saya mau bilang hubungan PSI dengan Jokowi itu memang saya nggak bilang lebih erat dari partai lain manapun ya. Saya cuma mau bilang intensif. Ya. Kita memang mendengar apa kata Pak Jokowi. Bukan instruksional ya. Tidak berarti kami sebagai petugas partainya Jokowi kita menjalankan perintah-perintahnya Jokowi. Enggak. Pak, kita tanya. Pak gimana kalau Pak siapa bla 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 bla. Pola relasi seperti itu tuh menggambarkan bahwa PSI memang bukan partai modern sebetulnya. Karena masih mengandalkan tokoh Petunjuk. petunjuk. Iya. Jadi kalau PDIP itu kadernya adalah petugas partai, kalau PSI karena petugas Jokowi. Setuju nggak? Enggak. Kita kan nggak pernah juga. Kan tadi saya katakan kalau misalnya untungnya memang Pak Jokowi itu tidak seperti Megawati ya. Kalau Megawati kan jelas kamu itu petugas partai ya. Ya kamu menjalankan tugas-tugas dari partai. Pak Jokowi nggak pernah begitu. Pak Jokowi itu orangnya sangat baik, lembut, ajak ngobrol gitu. Ya makanya istilah ojo ke susu, gak usah lah buru-buru diambil keputusan sekarang misalnya gitu ya. Dan PSI menyatakan itu bukan kata Jokowi, nggak gitu. Jokowi memutuskan bahwa Tapi Bang, secara ini kan malah lebih berbahaya secara psikologi politik. Ada faktor di sini yang mau saya tanya juga adalah Jokowi atau PSI itu kan tegak lurus terhadap Jokowi persis. dan juga mengeluarkan itu atau Jokowisme itu kan artinya menyatakan bahwa mereka adalah tegak lurus dan mengedepankan Jokowisme, bahwa apakah itu semacam pengkultusan atau bagaimana menurut Mas Ubed? Itu yang saya sebut ini lebih berbahaya. Kalau di PDIP itu perintah ketua umum partai, kalau ini Jokowi bukan siapa-siapa, Nah, iya. tapi dia lahir dari narasi yang diproduksi oleh PSI sendiri, tegak lurus dengan Jokowi. Secara psikologis politik, posisinya lebih lemah daripada perintah sebagai petugas partai. Nah ini kan menggambarkan bahwa partai ini betul-betul sangat mungkin powerful dikendalikan oleh beberapa narasi strategis dari seorang Jokowi. Dan ini bagi saya PSI menjadi kehilangan karakter intelektualitasnya. Apalagi di situ ada hadir seorang Ade Armando misalnya dan kawan-kawan. Nah ini kan menimbulkan citra politik di publik. Ya, Maksudnya kebetulan, tapi enggak, saya mau jawab ini. Ya, PSI ini kan banyak orang kritis gitu, tapi kok langgamnya jadi seperti mengkultuskan individu gitu. Jadi gini, kebetulan sampai saat ini nggak pernah sekalipun apa yang dikatakan oleh Jokowi itu doesn't make sense buat kita, buat kami. Ya, kalau begitu, saya membayangkan begini, kalau saja sampai terjadi nih soal misalnya Megawati memerintahkan penolakan tim Israel gitu ya, yang menurut saya sama sekali nggak masuk akal gitu ya. Kalau itu terjadi dalam hubungan antara Pak Jokowi sama PSI, saya yakin Pak teman-teman PSI itu akan bilang langsung nggak mau kita kalau disuruh melakukan itu, karena itu nggak sesuai sama logika kami. Kebetulan sampai saat ini tidak pernah itu terjadi. Nah, jadi apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu akan dibawa nih oleh teman-teman PSI yang ketemu sama Pak Jokowi. Guys gitu ya, bro and sis, ini Pak Jokowi ngomong gini. Hampir selalu lah, itu langsung bilang, setuju, bener, kita terima itu. Misalnya kayak, jangan putuskan sekarang. Pasti ada sih di antara teman-teman PSI yang gak nyaman. Kenapa sih gak segera diumumkan aja kita dukung Ganjar lagi misalnya. Tapi itu gak ada. Jadi, dan sekarang kalau kultus individu itu kan sebuah persepsi Anda kan, bahwa kami itu mengkultus individu kan Pak Jokowi. Terkesan seperti itu. Iya enggak apa-apa dan which is okay, saya mau bilang begitu. Tapi faktanya adalah keloyalan kami pada Pak Jokowi sebetulnya bukan hubungan seperti seorang atasan bawahan yang dimana bawahan tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh atasan. Tapi kami dengan bangga mengatakan, memang buat kami Jokowi adalah presiden terbaik.
Oke. Dia adalah pemimpin yang layak sekali kita jadikan panutan, pedoman, kita selalu merujuk pada apa yang dia katakan. Kalau itu dikatakan kami kehilangan jati diri kami sebagai partai yang misalnya intelektual atau partai modern, saya akan bilang be it, gak apa-apa. Karena buat kami memang lebih penting untuk mempertimbangkan apa sebetulnya kepentingan publik. Ya. Dan kita percaya bahwa selama ini Jokowi adalah seorang pemimpin yang senantiasa menempatkan kepentingan publik di atas segala-galanya. Jadi apa yang dia katakan buat kami selalu mencerminkan concern dia, kepedulian dia terhadap kepentingan publik. Ya, Mas Ubed, Anda melihat bergabungnya Kaisang dan sekarang menjadi ketua umum itu sebagai wujud Jokowi itu main dua kaki atau Jokowi sepertinya akan mendukung Prabowo atau bagaimana? Ya, saya melihat posisi Kaisang kan strategis ya di tubuh partai. Dan itu membuat Jokowi seperti mendapatkan energi baru di dalam arena politik nasional. Dan saya melihatnya itu dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi di bulan Oktober. Apakah nanti PSI itu akan dipakai untuk betul-betul totalitas mendukung Prabowo atau dititipkan untuk mendukung Ganjar? Dititipkan untuk Ganjar. Dititipkan Oleh oleh Jokowi. Presiden Oleh Jokowi. Iya. Sebagai bukti bahwa Jokowi masih loyal sama PDIP misalnya. Iya. Itu ada dua kemungkinan itu saya masih melihat masih mungkin. Meskipun secara politik ya kesan negatif terhadap praktek ini akan selalu muncul. Karena Jokowi begitu luar biasa, misalnya mampu menjadikan anaknya menjadi ketua umum partai, anak-anaknya jadi menantunya jadi wali kota dan seterusnya. Dan saya kira ini episode dinasti politik yang saya sebut sebagai dinasti politik atau pola baru dinasti politik. Oke. Mas Ade, saya ngelihat Mas Ade Armando ini orang kritis. Anda sendiri melihat yang dilakukan Jokowi itu sebenarnya sebagai orang kritis, bukan sebagai anggota PSI. Dinasti politik bukan? Gak ada hubungannya saya rasa sama dinasti politik ya. Kalau Kaisang jadi wali kota Depok dan anaknya misalnya jadi wali kota Solo sudah dan menantunya juga. Nah menurut Mas Ade itu dinasti politik bukan? Ya kalau dinasti politik kan lazimnya itu dilekatkan pada praktek-praktek negatif kan. Misalnya dengan sengaja seorang pemimpin misalnya Pak Jokowi itu menempatkan keluarganya dalam posisi-posisi menentukan dalam pemerintahan dalam rangka misalnya menjaga kekuasaannya, dalam rangka mengeruk kekayaan lebih besar. Ya. Itu yang saya tidak lihat di dalam kasus Pak Jokowi dengan anak-anaknya ini. Kalau cuman soal orang tuanya itu adalah politisi, anaknya dibikin jadi politisi juga, itu kan di Indonesia banyak sekali contohnya kan. Ya misalnya Megawati dan Puan itu ya sebetulnya bisa disebut sebagai dinasti politik. Tapi kan bertahap, nggak sekonyong-konyong tiba-tiba jadi ketua umum partai. Ya perbedaannya cuma yang satu sekonyong-konyong, yang satu melalui tahapan yang panjang ya. Ada banyak contoh orang-orang di Bung Karno, Megawati, Puan itu semua dari garis yang sama, garis darah yang sama. Atau barangkali ya SBY dengan anaknya AHY ya, atau Ibas gitu ya. Itu berarti maksud saya Anda memberi contoh apakah itu memang akhirnya bentuk sebagai dinasti politik yang sebenarnya juga akhirnya dilakukan oleh Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi tidak tapi mereka iya? Saya nggak suka dengan terminologi dinasti politik makanya ya. Menurut saya adalah kewajaran misalnya Jokowi melihat bahwa putra-putranya yang tadi dikatakan 2 tahun yang lalu masih menyatakan sebagai tidak tertarik untuk masuk ke dunia politik, ternyata memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun negara ini, ya. Dan Pak Jokowi menurut saya selalu mengambil keputusannya berdasarkan tadi kepentingan publik. Nah, siapa namanya? Gibran dan kira-kira sorry ya, maaf, saya potong sedikit. Kira-kira menurut Mas Ade apa kepentingan publik yang dirasakan oleh Pak Jokowi atau Presiden Jokowi sehingga akhirnya oke, anak-anak saya boleh berpolitik? Dalam kasus Kaisang 2 sekaligus. Pertama menurut saya, kan tadi Anda nanya ada cawe-cawenya nggak nih? Ada terhadap PSI. Saya rasa apa? Dan itu apa? Saya rasa
memang Jokowi melihat PSI sebagai partai masa depan yang bisa menyelamatkan Indonesia. Betapapun itu kata itu mungkin nampak wah ya. Tapi saya melihat bahwa memang Pak Jokowi itu percaya sama PSI. Dia berharap bahwa PSI ini kalau bisa besar dan bisa masuk ke dalam parlemen, dia akan menjadi game changer di parlemen. Si Kaisang menjadi game changer dalam perjalanan PSI menjadi sebuah partai yang bisa lolos ke parlemen. Itu dia lihat, ya saya duga. Tadi saya bilang dua hal, tapi hal yang keduanya adalah dia juga ingin anaknya ini yang sudah ternyata tertarik pada dunia politik, yang dibuktikan dengan kesediaan Kaisang untuk menjadi wali kota Depok ketika ditawari, itu memperoleh tempat yang menurut dia ideal untuk menjadi seseorang yang tidak sekedar masuk ke sebuah sistem yang sudah busuk gitu ya, atau sebuah partai yang sudah kuat, udah tua, dan di situ ada banyak sekali senior-senior yang Partai mana yang dimaksud? nggak tahu, saya nggak mau sebut nama. Ya. Tapi Oke. dia mendingan kasih ke sesuatu yang baru, dan yang baru ini dia percaya ada orang-orang bersih di dalamnya. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa kalau dia kasih contoh Kennedy lah di Amerika ya, Clan Kennedy itu masuk di partai, masuk di politik di mana-mana kan. Oke. Tapi selalu membawa perubahan yang positif buat politik Amerika Serikat. Akibatnya sih pada mati ya. Paling tidak 2 orang meninggal karena terbunuh kan. Iya. Cuman poin saya hanya mengatakan bahwa ada hubungan saudara, hubungan darah, itu seharusnya tidak menjadi sebuah faktor yang mencegah lahirnya orang-orang terbaik yang datang dari keluarga tersebut. Oke, Mas Ubed. Mas Saya Ubed gimana? melihatnya begini, Mas, bahwa di satu sisi kehadiran Kaisang di PSI juga membunuh proses kaderisasi di tubuh PSI. Pendatang baru cepat langsung menjadi ketua umum. Jadi proses kaderisasi artinya ruang demokrasi, di mana kader-kader terbaik PSI yang melalui proses yang panjang itu tertutup. Dalam konteks itu Kaisang sebetulnya juga menutup ruang kemungkinan kader-kader terbaik PSI untuk mengalami lompatan ke atas. Kemudian yang kedua, tidak bisa dibantah menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah membangun dinasti politik. Karena terminologi dinasti politik itu bukan hanya dia adalah dalam konteks model kerajaan misalnya, tapi proses bagaimana ada hubungan darah antara dirinya dengan anak-anaknya yang kemudian diberi ruang untuk masuk ke arena politik. Dan itu sudah terjadi. Jika seorang Gibran bukan anak Jokowi, saya tidak yakin bahwa Gibran akan menjadi wali kota Solo. Jika Kaisang bukan anak Jokowi, saya tidak yakin bahwa Kaisang akan menjadi ketua umum PSI. Artinya apa? Artinya bahwa itu memang memanfaatkan posisi Jokowi sebagai presiden untuk membuat anak-anaknya mengalami mobilitas vertikal secara politik. Dan itu nggak bisa dibantah. Jadi kalau Bung Ade mengatakan bahwa itu bukan dinasti politik, saya kira ya keliru bahwa itu adalah dinasti politik. Kemudian yang kedua, saya belum pernah menemukan catatan sampai saat ini ya bahwa PSI itu tingkat satu suaranya atau satu komandonya atau tegak lurusnya dengan Jokowi itu membawa cara-cara yang rasional gitu. Jadi proses tegak lurusnya PSI itu, saya belum menemukan data bahwa PSI juga berani menolak pikiran-pikiran Jokowi, ide-ide Jokowi. Jadi artinya memang betul-betul tegak lurus ini. Ini yang saya sebut satu pola relasi antara partai dengan tokoh yang bisa membahayakan partai dalam konteks demokrasi misalnya, dalam konteks membuat proses politik menjadi lebih berkualitas. Nggak ada tuh narasi kritis yang muncul dari PSI. Jadi menurut saya argumen Bang Ade bahwa PSI tidak seperti petugas partai yang tidak boleh melakukan penolakan, tapi faktanya memang PSI tidak pernah melakukan penolakan terhadap pikiran-pikiran Jokowi. Kalau nggak salah malah PSI juga ikut mendukung 3 periode atau perpanjangan masa jabatan Ya, presiden yang kan? disampaikan oleh Giring waktu itu. Kalau tidak salah. Kalimatnya kalau Anda masih ingat begini, kalau mau diperpanjang sampai 3 periode sih bisa aja selama dilakukan secara konstitusional. Ya Oke. gini maksud saya, ya tentu saja dalam politik harus ada kompromi-kompromi semacam itu kan. Jadi tidak menunjukkan bahwa kita menolak ya,
atau kalaupun kami menolak, kami harus menyatakannya sebagai well it's okay selama itu konstitusional sifatnya. Ubah dulu Tapi gitu ya. itu kalimat yang ya saya kira berlindung di balik ke konstitusi. Iya. Tapi Karena gini, tapi kalau mau jujur ya, mau sebetulnya jujur. secara konstitusional itu nggak dibolehkan. Oke. Iya, Nggak dibolehkan kan? karena ada amandemen. Iya. Iya. Ya kan? Dengan kata lain, bisa nggak amandemen itu diubah lagi? Bisa. Bisa. Artinya gini, kalau PS itu konsisten dengan pikiran-pikiran demokrasi, harus jelas dong, apapun yang terjadi, apakah dia merubah konstitusi atau tidak, tetap menolak dong Enggak perpanjangan dong. periode. Kenapa? Karena secara demokratis itu sudah dibatasi. Iya, di dalam undang-undang amandemen itu sudah dibatasi. Iya. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak sesuatu yang sudah diamandemen bisa diamandemen lagi? Ya itu mungkin. Mungkin. Tapi kan kita bicara soal menyelamatkan demokrasi. Enggak, sekarang saja misalnya saya pribadi, ya kalau ditanya, dipikir-pikir sih sebenarnya perpanjangan jadi 3 periode, ya itu bukan sesuatu yang not so bad after all. Mengingat kalau Pak Jokowi harus diganti, maka penggantinya ternyata bermasalah, misalnya begitu. Tapi itu adalah wacana, itu adalah diskurs yang bisa didiskusikan. Nah, jawaban PSI waktu itu adalah jawaban kaum intelektual. Bisa diubah kalau amandemennya juga diubah, ya. Tapi poin saya, kita kembali ke Oke. hal-hal yang Anda sebut. Saya agak lupa tuh tadi yang kedua apa. Tapi yang pertama adalah ini mematikan peluang kader-kader PSI. Nggak ada masalah, PSI itu tidak ada penolakan sama sekali terhadap masuknya Kaisang. Karena orang melihat masuknya Kaisang itu adalah sesuatu yang sangat positif bagi perkembangan PSI. Orang yang mana ini? Anda bicara tentang siapa? Ya artinya kalau kita lihat di publik, di media sosial, Oh, itu banyak juga yang tidak menerima peristiwa itu sebagai peristiwa yang Ini, positif. orang di luar PSI ya. Ini Nah, kan Iya. Anda kan tadi menggambarkannya ini mematikan peluang para kader. ya artinya begini sebentar. secara Kalau- proses kaderisasi loh. Sebentar Mas Ubed. yang harusnya Ade. ngomel tuh para kader PSI Ya, jadi dong. dari PSI Iya. tidak ada penolakan terhadap Tidak ada Kaisang. penolakan. Kenapa?